Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, ringan amatiran ala gue. Ada sebuah artikel yang ditulis oleh jurnalis favorit gue terkait dengan sepak bola, utamanya Manchester United. Siapa lagi kalau bukan Andy Mitten di The Athletic. Langsung aja gue artikan dulu sebelum nanti gue bahas secara ringan amatiran. Judulnya adalah: apakah Manchester United memiliki masalah di sebuah kepemimpinan? Tentu saja ini terkait dengan posisi dan juga situasi kapten dari Manchester United. Gua tidak mulai dari paragraf pertama ya dari artikel tersebut, tapi gua langsung ke bagian di mana Andy Mitten menulis kapten-kapten terbaik Manchester United ini sering sekali dihubungkan dengan situasi yang tinggi daripada situasi yang rendah, seperti kayak menghindari degradasi dan lain-lain. Charlie Roberts dia sebutkan kaptennya. Charlie Roberts, Johnny Carey, Roger Burns, Noel Canwell, Dennis Law, Bobby Charlton, Martin Burchan, Brian Robson, Roy Keane, Gary Neville, Nemanja Vidic, dan Wayne Rooney adalah di antara beberapa yang terbaik yang memimpin sisi mereka untuk mendapatkan glory ya, kemenangan-kemenangan. Manchester United memiliki 8 kapten antara Burchan di tahun 1975 dan Rooney sampai dengan 2017. Ini memberikan rata-rata 5,25 tahun dari rata-rata ya dari masing-masing ban kapten di Manchester United. Telah ada 5 semenjak 6 tahun, dan Manchester United manajer sebelumnya dari Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, mengatakan kepada The Athletic kalau ada 2 pemain ini menolak posisi kapten di bawahnya. Mungkin inilah kenapa akhirnya dia memilih Harry Maguire. Dan dia juga memberi penekanan kepada Harry Maguire. Harry Maguire tentu saja ini dinilai oleh beberapa pihak di Carrington berdasarkan situasi kepemimpinannya, di mana yang lain ini memiliki keraguan tentang kemampuannya untuk memimpin pemain yang lain. Ini tentu saja sebuah hal yang subjektif. Harry Maguire kehilangan posisinya untuk Bruno Fernandes yang di awal musim ini, dan Roy Keane disebutkan ini tidak tertarik, tidak terpukau dari apa yang dia lihat saat ini. Tentu saja kapten legendaris dari Manchester United ini menggambarkan kalau pemain Portugal ini bukan atau tidak cocok tidak memiliki materi sebagai seorang kapten, karena dia ini sering mengeluh, dia intinya terlalu banyak melakukan hal-hal yang menurut Roy Keane ini tidak bisa diterima. Nah, ini yang menarik ya. The Athletic berbicara di sekumpulan orang-orang untuk artikel ini yang tentu saja mereka ini setuju untuk berbicara tapi dengan situasi yang rahasia. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Disebutkan ini tergantung siapa yang Anda tanyakan. Artinya tentang situasi kepemimpinan di Manchester United. Nah, kita mulai dari Bruno Fernandes. Dia ini sangat dihormati banyak pihak di Manchester United, termasuk staff yang juga memiliki kontak dengan dia setiap hari. Dia ini orang yang memiliki persona yang bagus, dia senyum, dia berbicara, dia bercanda. Dan Anda tidak bisa mengatakan untuk setiap pemain seperti itu. Bruno Fernandes secara krusial juga memiliki atau hampir bermain di semua pertandingan Manchester United.
Harry Maguire kehilangan posisi kaptennya karena dia tidak sering bermain. Dan tentu saja ini merupakan hal yang masuk akal ya. Kalau kapten Anda ini kan berada di bangku cadangan, itu bukan sesuatu yang ideal. Bruno Fernandes tampil, manajer Erik ten Hag tahu kalau dia ini ya sangat sering katakanlah melakukan teater-teater dalam tanda kutip ya dalam pertandingan. Tapi beberapa pihak berpikir ya Bruno Fernandes melakukan hal tersebut karena sebenarnya dia ini ingin untuk menang. Itu saja, tidak ada hal lain. Dia ini tentu saja mengeluh ke wasit karena dia tidak setuju dengan keputusan mereka, terutama yang melawan Manchester United. Lalu dia juga mengeluh ke rekan timnya karena dia sebenarnya frustrasi dengan penampilan rekan timnya, atau kadang frustrasi juga dengan penampilan dari dirinya sendiri. Disebutkan oleh sumber tersebut ya, tidak ada pemain senior yang lebih terkait dengan seluruh tim, lebih berbicara, lebih terhubung di dalam klub dengan value dan juga sejarahnya daripada sang pemain ini ya. Dan dia juga sangat profesional dan dia merupakan sosok yang tepat. Bruno Fernandes juga berbicara 4 bahasa. Antonio Valencia, kapten sebelum dari Manchester United, ini hanya berbicara 1 bahasa yang paling bagus, yaitu adalah bahasa Spanyol. Bruno Fernandes berbicara sangat sempurna di 4 bahasa yang dikuasai. Gue menebak-nebak ya bahasa apa yang dikuasai. Mungkin bahasa Portugis, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, satu mungkin bahasa Italia kali ya, karena kan dia pernah tinggal di atau pernah bermain di Italia mungkin nih, tapi tidak dijelaskan di artikel ini. Oke. Dilanjutkan lagi di artikel tersebut, tim ini butuh dari seorang pemimpin di antara mereka. Tapi apa itu kepemimpinan? Datang dari seorang manajer. Sir Alex Ferguson pernah berkata, pekerjaan saya adalah untuk membuat semua orang ini mengerti kalau dan bisa paham ya kalau hal yang tidak mungkin itu mungkin sebenarnya. Itu adalah perbedaan antara pemimpin ya, kepemimpinan dan juga manajemen. Kekurangan pemimpin di atas lapangan ini sering sekali dikatakan untuk musim ini. Karena Manchester United memiliki penampilan yang buruk di hampir setiap pekannya. Saya melihat bagaimana cara kita saat ini dan saya tidak melihat ada sesuatu yang luar biasa di atas lapangan. Ini yang dikatakan oleh David May. Jadi kurang fight, kurang lebih demikian. Manchester City memiliki beberapa pemimpin dan itu tentu saja bisa dilihat di bangku cadangan Manchester United, dari bangku cadangan Manchester United kurang lebih demikian ketika Manchester Derby di Old Trafford. Lalu siapa saja nih pemain lainnya di Manchester United yang memiliki atau yang ingin dibahas ya terkait dengan kepemimpinan? Scott McTominay itu juga dipertimbangkan memiliki kualitas tersebut. Dia terlihat bisa memimpin dengan contoh karena dia merupakan sosok yang profesional. Dia merupakan pemain dari Akademi Manchester United dan dia juga memiliki pendapat, artinya dia sering mengutarakan pendapatnya. Tapi dia juga tidak bermain di setiap pertandingan. Dia tidak terhubung dan dia tidak bisa mengarahkan dressing room sebanyak Bruno Fernandes, yang tentu saja memiliki kemampuan bahasa yang sangat membantu dirinya di bagian tersebut. Bruno Fernandes juga tentu saja terhubung dengan media, dengan komitmen media ya, karena dia menjadi kapten di Manchester United. Dan ada juga sosok-sosok lain di pemain senior di Manchester United yang ya kurang lebih memiliki hal tersebut.
Pemain lain Luke Shaw dan juga Marcus Rashford ini diantara dua dari pemain yang paling berpengalaman di Manchester United saat ini. Tapi ya mereka sangat sulit ya untuk dipertimbangkan apakah mereka memiliki kemampuan untuk menjadi kapten. Casemiro dan juga Rafael Varane telah menunjukkan kepemimpinan ketika mereka bermain dan juga memiliki respect dari pemain lain karena apa yang telah mereka capai di sepak bola. Johnny Evans dan juga kiper cadangan Tom Heaton juga dipertimbangkan sebagai sosok pemimpin karena attitude mereka, sifat profesional, dan juga tidak begitu mengutamakan kepentingannya sendiri. Artinya dia juga artinya tidak egois lah ya di dressing room. Ada sosok lainnya yaitu adalah Christian Eriksen juga yang dipertimbangkan sebagai pemimpin yang bagus karena dia tidak begitu, artinya dia diam tapi juga stabil dan memiliki sense profesional. Artinya dia memiliki sifat keprofesionalan juga ya. Yang lainnya mengatakan kalau Lisandro Martinez juga telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat ya, kemampuan kepemimpinan yang kuat di musim 2022-2023 di debutnya bersama dengan Bruno, Harry, Scott, Luke dan Varane, walaupun agak sedikit agak sedikit kurang dengan Rafael Varane saat ini. Tentu saja mungkin karena kemampuannya atau penampilannya yang mulai menurun nih saat ini. Semua pemain tentu saja memiliki hak untuk berbicara di pertemuan tim. Walaupun manajer ini lebih condong untuk bertemu pemain-pemain senior di grup kepemimpinan. Keanggotaan dari grup ini cair ya, tidak seperti di Barcelona, di mana mereka ini memiliki kapten pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Setelah kekalahan 4-0 menghadapi Brentford awal musim lalu, Erik ten Hag mengatakan, kalau saya selalu bekerja dengan sebuah grup dari para pemimpin ya, tidak hanya satu pemain. Saya berbicara dengan para pemimpin terkait dengan masalah ini. Ini tidak selalu bahwa pemain senior ya yang berada di grup tersebut, tapi juga kita memiliki grup inti yang harus menjadi contoh dan juga mengambil tanggung jawab. Bruno Fernandes, Casemiro, Rafael Varane, Maguire, Rashford, Luke Shaw, dan Martinez ini disebutkan kalau mereka merupakan anggota dari grup kepemimpinan. Tapi orang lain, pihak lain ya, ketika ditanyakan tentang kepemimpinan, banyak yang mengatakan kalau Bruno Fernandes ini merupakan pilihan yang teratas. Dia ini adalah satu-satunya yang secara konsisten berada di posisi atas dan lebih jauh ya di belakang layar. Walaupun ada juga situasi dari Rafael Varane, Casemiro dan juga Scott McTominay melakukan hal yang sama. Kurang lebih demikian dan ditutup oleh ini dari Anemitan ya. Kalau sisi luar biasa dari Manchester United ini sebelumnya selalu memiliki banyak pemimpin. Dan banyak di tim saat ini ingin menjadi seperti itu. Dan dengan banyaknya cedera yang menderita Manchester United di bulan-bulan awal dari musim ini tentu saja tidak bisa dikesampingkan. Dan dari sisi yang akumulatif, para pemimpin saat ini semakin sedikit. Nah, ya itu tadi yang disebutkan artikel terkait dengan kepemimpinan ya oleh Andy Mitten. Ada hal yang menarik karena memang situasi kapten beberapa waktu yang lalu juga dibahas. Gue sempat bahas juga di channel Football United ini. Dan gue memang menilai begini, mungkin ya, gue melihat dibandingkan kapten-kapten sebelumnya di Manchester United, mungkin kapten saat ini kualitasnya belum setara. Ada gap dengan namanya Vidic, Gary Neville, Eric Cantona, Roy Keane. Tapi jangan lupa,
pada saat itu banyak pemain yang bisa dibentuk karakternya oleh Sir Alex Ferguson menjadi pemimpin-pemimpin. Dan yang menonjol ya di antara para pemimpin di dressing room di squad Manchester United saat itu tentu saja yang punya kualitas lebih baik, di mana standar pada saat itu atau situasi pada saat itu juga sudah sangat baik. Karena bagaimana Sir Alex Ferguson ini mampu membentuk skuadnya ya setelah bermusim-musim di Manchester United, dan mereka pun stabil gitu ya situasi mental karakternya dengan penggemblengan dan pembentukan oleh Sir Alex Ferguson. Saat ini 10 tahun belakangan di Manchester United, situasi tersebut menurut gua nyaris tidak ada, dengan terlalu sering bergantinya manajer, lalu juga tidak ada arah yang jelas dari manajemen Manchester United terkait dengan para pemain yang berada di squad. Sebagian besar menurut gua gimana ya? Mungkin hampir sama seperti permainan Championship Manager, Football Manager, FIFA yang mendatangkan pemain berdasarkan skill, berdasarkan raihan di tim sebelumnya, tanpa begitu detail melihat sisi-sisi lain yang tidak terhubung dengan teknis secara langsung, karakter, mental, dan lain-lain ya kan, kemampuan bersosialisasi, banyak hal yang sebenarnya menurut gue sangat terkait dengan penampilan secara individu maupun juga kolektif di atas lapangan maupun juga di dressing room. Semua ini terkait, tapi seakan-akan itu semua tersisihkan hanya karena situasi statistik, situasi apa yang diraih di tim sebelumnya. Hal-hal persis seperti banyak pihak ketika memberikan rekomendasi, mending jual ini, datangkan ini, karena itu saja gitu yang terlihat di highlights atau di pertandingan lain bersama tim lain. Tapi di belakang layar merupakan hal yang juga tidak kalah pentingnya, bahkan mungkin sama pentingnya, kalau tidak justru lebih penting. Sebagai pemain profesional, ini tidak begitu diperhatikan, dan menurut gue hal inilah yang mesti dirubah. Balik lagi, dan situasi di Manchester United saat ini dengan pilihan-pilihan yang ada, menurut gue situasi saat ini adalah yang terbaik sih. Situasi saat ini terbaik. Tadi disebutkan ternyata sosok Bruno Fernandes itu bisa diterima oleh banyak pihak di klub Manchester United. Sementara banyak orang mungkin yang menilai, termasuk juga mungkin Roy Keane, ini kan hanya berdasarkan apa yang dilihat di layar kaca. Tapi bagaimana situasi di belakang layarnya, ya kan, bagaimana dia bisa terhubung dengan pihak-pihak lain di klub, ini kan juga hal yang krusial, hal yang penting. Dan gue juga sepakat di tim ini, di squad ini harus memiliki lebih dari satu pemimpin, dan Erik ten Hag nampaknya juga bergaya seperti itu, dan mereka mengumpulkan nih, staf kepelatihan ini mengumpulkan sosok-sosok pemimpin, bahkan dijadikan satu sebagai grup, dimana ya menurut gue grup ini juga termasuk grup yang krusial ya, dan yang dimasukkan ke sana tidak hanya pemain yang sering bermain atau tidak, tapi benar-benar dilihat efeknya di dressing room yang bisa menjadi pilar di sana. Dan nama-nama tadi yang disebutkan menurut gua nama-nama yang memang secara gua ikuti, baik itu secara permainan maupun juga secara pemberitaan, sosok-sosok yang kuat ya. Ada Luke Shaw yang memiliki pengalaman di Manchester United, salah satu yang paling lama saat ini. Lalu ada Casemiro, Rafael Varane, tentu saja dengan pengalamannya di level tertinggi sepak bola Eropa. Dan Lisandro Martinez yang memang juga semenjak dari Ajax ya gue ikuti, sosok ini memiliki, atau pemain ini memiliki fighting spirit yang bagus. Dan menurut gue dikombinasikan juga dengan Bruno Fernandes dan juga Harry Maguire sebagai kapten sebelumnya. Dan ya tadi dijelaskan ya kenapa Harry Maguire itu menjadi kapten di Manchester United, karena sebenarnya ada dua kandidat lain yang diajukan atau ditawari oleh Ole Gunnar Solskjaer, tapi mereka menolak. Ini juga menarik. Dan Harry Maguire akhirnya yang mengambil situasi tersebut, yang mengambil posisi tersebut. Sekali lagi sih gue menilai inilah yang terbaik yang ada di Manchester United saat ini. Apakah yang situasi terbaik ini saat ini? Karena siapa lagi menurut gue? Casemiro mungkin ya, dia punya pengalaman. Rafael Varane juga ya. Tapi bagaimana penguasaan dengan situasi di klub? Ini juga penting. Seberapa lama dia sudah berada di klub? Karena dia harus
menghubungkan ya para pemain dengan staff, dengan manajer, dengan banyak pihak di klub. Bukan hanya situasi di atas lapangan saja yang sering terlihat di layar kaca. Ini kan ini lebih dari itu gitu loh menurut gue. Dan makanya gue bilang situasi saat ini adalah ya yang paling oke. Cuman apakah situasi yang paling oke ini bisa ditingkatkan atau tidak? Nah itu dia nih harapan gue, mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi. Dan situasi sekali lagi yang di create atau diciptakan oleh Erik ten Hag dengan membuat grup kepemimpinan yang mungkin di manajer-manajer sebelumnya ini tidak ada. Ini merupakan langkah yang cerdas juga sih menurut gue ya untuk menjaga kestabilan dressing room. Jadi tidak hanya mengandalkan satu orang saja kapten saya, tapi tidak grup. Dan menurut gue nasib dari dressing room ya, stabilitasnya juga banyak ditentukan oleh grup senior kepemimpinan ini yang tadi sudah ditunjuk ya siapa-siapa saja namanya. Kurang lebih demikian pendapat gue terkait dengan artikel yang ditulis oleh Andy Mitten. Ada pendapat lain gak masalah, asal berbeda, asal sopan, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.